besar dalam satu malam. Sebelum menjulang tinggi, ia terlebih dahulu menancapkan akarnya jauh ke dalam tanah. Begitu pula seorang santri. 40 hari pertama bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang belajar bertahan, beradaptasi, dan mulai bertumbuh. Inilah kisah 40 hari pertama mereka, sebuah perjalanan kecil yang mungkin menjadi awal dari perubahan besar. Fase pertama, benih datang dengan harapan. Santri baru datang ke pondok membawa mimpi, harapan, dan rasa ingin tahu. Tidak ada pohon besar yang tumbuh dalam satu malam. Semuanya berawal dari sebuah benih kecil, sederhana, dan belum tahu akan menjadi apa. Namun di dalamnya tersimpan sebuah potensi untuk tumbuh dan berkembang. Semua berusaha. Ente kenapa? Gak betah? Kenapa gak betah? Semuanya beda. Makan harus ngantri, mandi harus ngantri, bangun juga harus jam 4 pagi. Sama, Belanda juga gitu. Terus Ternyata yang harus berubah itu bukan dari tempatnya, tapi dari cara kita melihatnya. Coba deh makan jeruk ini. Manis gak? manis, Tidak kali jeruk langsung terasa manis sejak ia menjadi benih. Ia harus tumbuh dari tanah, melatih panas, hujan, dan waktu yang panjang. apa hubungannya sama kita? Jeruk ini tumbuh dari pohon yang sudah menjadi besar. Setiap pohon yang besar pasti pernah menjadi benih yang kecil. Begitupun kita sebagai santri. Jikalau kita menginginkan hasil yang manis, kita harus melewati hal-hal yang pahit. Karena setiap kesuksesan itu selalu dimulai dengan keberanian untuk memulai. Udah, jangan gak betah lagi, kan ada anak. Udah yuk, masuk ke kamar yuk. Ayo, Waktu akan berjalan. Senang. Rasa manis dari keberhasilan tidak datang dengan mudah. Ada lelah yang harus dilewati, ada kesulitan yang harus dihadapi, dan ada proses panjang yang harus dijalani. Karena buah yang manis lahir dari pohon yang tidak menyerah untuk terus tumbuh. Fase kedua, ditanam, belajar beradaptasi. Selanjutnya, benih itu ditanam, ditempatkan di tanah yang baru dengan keadaan yang belum ia kenal. Disinilah ia belajar hidup dengan cara yang berbeda, belajar mandiri, belajar bertahan, dan perlahan belajar menemukan dirinya sendiri. man kharaja fi tola. Kamu kenapa? Kocak dulu saya. Capek hafalan ya? Hafalan banyak, peraturan juga banyak. Kadang rasanya pengen nyerah saja. Coba kamu lihat pohon itu. Kamu tahu nggak kenapa pohon itu bisa tumbuh? Awalnya, dia hanya sebuah benih yang ditanam. Ketika ditanam, dia tidak langsung mendapatkan tempat yang nyaman. Dan dia harus menyesuaikan diri dengan tanahnya. Dan juga harus menerima panas, hujan, dan menunggu. Apa hubungannya pohon saja? Pohon tidak memilih di mana ia ditanam. Ia hanya belajar menerima tanahnya, lalu mulai tumbuh. Sama kayak kamu. Kalau kamu hanya melihat beratnya hari ini, mungkin semuanya terasa seperti beban.
Tapi, kalau kamu melihatnya sebagai proses, setiap hafalan yang kamu ulangi, setiap peraturan yang kamu jalani, itu sedang membentuk diri kamu. Berarti lelah ini ada gunanya ya saja. Kamu ingat gak nusus ini? Wa maladzatu. Illa ba'da ta'bih. Nah, itu tahu. Suatu hari nanti, ketika kamu melihat hasilnya, kamu akan mengerti kenapa kamu dulu harus melewati proses ini. Itu saja. Syukran ya saja. Iya, afwan. Pelan-pelan aja ya. Baik saja. Fase ketiga, tumbuh. Belajar menjadi lebih baik. Benih yang tadi ditanam kini perlahan mulai tumbuh. Para santri mulai terbiasa hidup mandiri, disiplin, belajar bersama, saling membantu, bertanggung jawab, dan belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ali mas Ali. Nanti kenapa kesulitannya? Iya nih anak belum paham sama yang tadi subuh diajarin ustazah. Nanti bingung sama yang mana? Yang ini. Oh ini tuh dibacanya. Dan bila esok harapmu telah sirna, Makasih ya ente udah mau ngajarin anak. Kenapa ente mau ngajarin anak? Asal ente tahu ya, pohon memang tumbuh dari akarnya sendiri, tapi dia tidak pernah benar-benar tumbuh sendiri. Ada tanah yang menopangnya, ada air yang menghidupkannya, dan ada cahaya yang membantunya tumbuh. Begitupun kita. Di sini kita tidak hanya belajar untuk menjadi kuat sendiri, kita belajar untuk tumbuh bersama. Karena bertumbuh bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa berdiri, tetapi tentang siapa yang kita ajak tumbuh bersama. Dan mungkin inilah salah satu hal terindah dari perjalanan menjadi seorang santri. Fase keempat, berbuah. Menjadi pribadi yang bermanfaat. Setelah melalui proses panjang, santri mulai memiliki ilmu, karakter, pengalaman, dan cita-cita yang lebih matang. Sebuah pohon tidak pernah tahu setinggi apa ia akan tumbuh. Ia hanya terus menancapkan akar, menumbuhkan batang, dan mengarah pada cahaya. Rick, coba lihat itu. Kenapa? Pondok ini indah banget ya. Terus? Aneh punya cita-cita, Rick. Mau jadi seorang penulis. Apa hubungannya dengan pondok yang indah? Aneh nggak mau jadi seorang penulis yang biasa, Rick. Suatu hari nanti, Aneh menulis tentang pondok ini. Biar semua orang tahu kalau pondok ini tuh indah banget. Amin deh, keren juga ya mimpi ente. Ngomong-ngomong, mimpi ente kalau udah lulus apa, Rick? Apa ya? Belum kepikiran juga sih. Lagi masih kelas 1, masih lama juga lulusnya. Rick, dengerin Aneh ya. Ente itu harus mikirin mimpi ente dari sekarang, agar ente tahu apa yang harus disiapin buat mimpi itu. Mimpi itu gratis, Rick. Pilih mimpi yang tinggi. Ente nggak ingat kata-kata yang dikasih bagian bahasa waktu muadasah? Yang mana emang? Alik munaka. Paukos sama. Nah itu tahu. Rick, kita itu harus mimpi setinggi langit. Karena kalau kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Iya juga ya. Rick, kalau ente nunggu terus buat gapai mimpi ente, nanti bukan mimpi ente doang yang diambil orang, tapi PC ente juga. Balikin. Sebuah pohon tumbuh tinggi karena akarnya kuat. Begitu pula seorang santri. Cita-cita boleh setinggi langit, tetapi perjuangan harus dimulai dari langkah kecil. Hari ini mungkin masih menjadi tunas, tetapi dengan ilmu, doa, dan perjuangan, suatu hari nanti ia akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bermanfaat. Tumbuhlah setinggi cita-citamu tanpa melupakan akar yang memuat
mungkin terasa singkat, namun dalam waktu itu banyak hal yang mulai berubah. Kami mulai mengenal arti kebersamaan, belajar bahwa hidup bersama berarti saling membantu, saling menunggu, dan saling menguatkan. Kami juga belajar tentang kesabaran dari hal-hal sederhana seperti belajar menunggu giliran, belajar antri, dan belajar menghargai waktu orang lain. Sedikit demi sedikit, kami mulai berani menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris melalui muhadatsah. Dan melalui muhadharah, kami mulai belajar berdiri di depan banyak orang, berbicara dengan lebih percaya diri, menyampaikan apa yang ada di pikiran, dan berani melawan rasa takut. Mungkin kami belum menjadi seperti yang kami impikan, tetapi setelah 40 hari ini, kami tahu kami sudah mulai tumbuh. Karena setiap hari yang kami jalani sedang mempersiapkan kami untuk menjadi seseorang yang lebih baik di masa depan.